Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang Batsheba di mata Tuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, seringkali orang dengar nama Batsheba yang teringat adalah perjinahannya dengan Daud gitu Pak Paul ya. Tetapi perbincangan kali ini kita mau membicarakan bagaimana dari pandangan Tuhan, dari sudut pandangan Tuhan tentang Batsheba ini. Gimana itu Pak Paul? Apa nanti bertolak belakang atau seperti apa Pak Paul? Memang kalau kita membicarakan tentang kejatuhan Daud ya kita menyebut nama Batsheba dan mengingat Batsheba, tapi kita sebetulnya tidak memberi banyak perhatian terhadap wanita ini. Fokus kita adalah pada Daud sendiri. Dan memang Daud adalah tokoh sentral, itu betul sekali. Tapi justru melalui pembahasan kali ini Pak Gunawan, saya ingin mengajak para pendengar untuk melihat Batsheba. Ternyata Tuhan tidak melupakannya. Meskipun Daud adalah tokoh sentral di Alkitab, tapi tetap Batsheba itu tuh mempunyai tempat di hati Tuhan. Dan kita akan melihat pemeliharaan Tuhan atasnya. Ya, sebenarnya siapa sih Pak Batsheba itu? Nah, Batsheba itu pertama-tama adalah istri ya, seorang perwira yang bernama Uria. Tapi Batsheba itu tuh mempunyai darah biru lah kalau kita boleh katakan itu. Kenapa? Sebab ayahnya Eliam itu adalah salah seorang serdadu atau perwira. Dan perwira yang cukup tinggi di dalam pasukan Daud. Dan kakek Batsheba itu adalah Ahitofel. Ahitofel adalah penasihat raja saat itu. Dan dikatakan di Alkitab bahwa nasihat Ahitofel dianggap seperti petunjuk dari Tuhan untuk mereka saat itu ya. Dengan kata lain, Ahitofel merupakan seorang yang sangat berpengaruh. Nah, jadi bayangkan kakeknya seorang penasihat raja yang sangat berpengaruh, ayahnya seorang perwira yang juga menduduki tempat yang tinggi di dalam angkatan bersenjata Daud saat itu, suaminya juga adalah seorang perwira. Dan kata lain memang sekali lagi ya, dia orang yang berdarah biru di sini. Jadi orang yang cukup terkenal. Nah, tapi dalam kejatuhan Daud, akhirnya terjadilah tragedi yang sangat besar di sini. Ya, itu sebenarnya apa yang terjadi antara Daud dan Batsheba ini, Pak? Nah, Alkitab mencatat bahwa Daud itu tuh melihat Batsheba sedang mandi. Kemudian dia memanggil Batsheba, dan akhirnya mereka berdua berdosa. Mereka berzina, dan setelah berzina, akhirnya Batsheba itu hamil. Waktu Batsheba hamil, Batsheba memberitahukan Daud, dan paniklah Daud. Dalam keadaan panik itu, Daud memanggil suaminya pulang, Uria, yang kebetulan memang sedang berada di medan pertempuran. Harapan Daud memanggil suaminya pulang adalah membujuk suaminya untuk pulang ke rumahnya. Nah, dia berharap nanti Uria pulang berhubungan dengan istrinya, ya bisa nanti ya dikatakan anak itu lahir prematur lah atau apa. Namun kan memang hasil hubungan dengan suaminya sendiri, sehingga dosa Daud bisa tertutupi. Apa mau dikata, Uria menolak pulang. Malam itu setelah dia diundang Daud makan, dia tidur di depan pintu istana. Keesokan harinya, Daud diberikan tahu bahwa Uria tidak pulang. Wah, dia ajak pesta lagi. Dengan harapan Uria akan pulang ke rumah. Disuruh pulang, Uria tetap tidak pulang. Tidur di pintu istana raja. Waktu Daud bertanya kenapa tidak pulang, dia berkata, saya tidak bisa pulang, sebab serdadu-serdadu saya sedang bertempur di padang belantara. Masa saya pulang dan senang-senang dengan istri saya? Kita melihat sikap perwira yang luar biasa mulianya dari seorang yang bernama Uria. Begitu setia, ya, membela Daud. Tapi Daud memang sudah gelap mata. Maka waktu dia gagal membujuk Uria pulang,
dan berhubungan dengan istrinya, dia menulis surat yang dibawa oleh Uria sendiri. Ya, dia bawa kepada Yoab, panglima tertinggi saat itu, dan meminta Yoab meletakkan Uria di barisan terdepan agar bisa langsung mati dibunuh oleh musuh. Dan itulah yang terjadi. Dengan kata lain, waktu Uria pulang ke medan pertempuran, dia membawa surat kematiannya yang sudah diteken oleh Raja Daud yang begitu dibelanya dengan penuh kesetiaan. Dan inilah kejahatan yang Daud lakukan, dan kita tahu sambungan ceritanya. Pada akhirnya Tuhan meminta Nabi Nathan menegur Daud, dan Tuhan menjatuhkan sanksinya kepada Daud. Ya, kalau kita melihat itu, kenapa begitu mudahnya si Batsheba ini menyerahkan dirinya pada Daud itu, Bapak? Memang Alkitab tidak mencatat apa yang membuat Batsheba itu tuh menyerahkan dirinya begitu mudah kepada Daud. Jadi saya hanya bisa menduga, Pak Gunawan. Sekali lagi ya, Batsheba itu tuh bukanlah orang dari lingkaran luar. Dia itu tuh berasal dari lingkaran dalam. Jadi saya membayangkan sewaktu kecil ya, ini usianya Batsheba dan Daud saya kira terpaut satu generasi. Sebab dia atau Daud itu tuh sejajar dengan ayah Batsheba. Jadi kemungkinan besar Uria perwira itu yang menikah dengan Batsheba juga usianya masih muda. Dan kakeknya Ahitofel seseorang yang lebih lanjut usia. Jadi saya membayangkan sewaktu Batsheba kecil mungkin sekali ayahnya Eliam sudah pernah membawanya ke istana, kakeknya mungkin pernah membawanya ke istana. Dan sebagai gadis kecil dia melihat Daud sebagai raja yang begitu berpengaruh. Dan Alkitab memang mencatat Daud seorang yang tampan, ganteng. Jadi artinya apa? Ya mungkin sekali sebagai anak gadis ya dia terpesona melihat raja yang begini berwibawa dan begitu berpengaruh. Apalagi ganteng. Nah, dan Alkitab tidak mencatat bahwa Batsheba memberontak atau berteriak atau menuduh diperkosa. Tidak. Jadi ini memang sebuah perselingkuhan. Sebuah perselingkuhan antara seseorang yang sangat berwibawa, sangat berpengaruh, dengan seseorang yang mungkin terpersona kepadanya. Jadi akhirnya memang dua-dua jatuh ke dalam dosa. Nah, meskipun Daud dituntut Tuhan tanggung jawab yang lebih besar, tapi ya memang Batsheba pun juga mempunyai andilnya. Sebab Batsheba bisa berteriak, bisa memberontak, dan itu tidak dilakukannya. Dia langsung tunduk dan mengikuti kemauan Raja Daud. Nah, inilah awal dari bencana yang harus dihadapi oleh Batsheba dan Daud. Ya, mungkin bagaimana kelanjutan dari kisahnya Batsheba ini, Pak? Nah, begini Pak Gunawan, yang saya ingin munculkan adalah penderitaannya Batsheba. Pak Gunawan bayangkan ya, bahwa Batsheba itu tuh harus hidup dengan rasa bersalah. Bahwa gara-gara dia gagal menolak permintaan Daud, dengan kata lain, dia gagal berkata tidak kepada Daud ya. Maka suaminya mati terbunuh. Dan saya yakin Batsheba akhirnya tahu mengapa suaminya mati. Dan dia akhirnya juga harus mengetahui bahwa suaminya yang sekarang inilah yang sebetulnya memerintahkan kematian suaminya yang pertama itu. Jadi coba bayangkan penderitaan seorang istri ya, seorang wanita yang masih muda, yang berbuat kesalahan. Dan betul ya, dia berbuat kesalahan. Namun dia harus menanggung perasaan bersalah yang saya yakin sangat berat dan mencabik-cabik hidupnya. Bayangkan dia harus bersama seorang suami yang telah membunuh suami pertamanya. Dan kenapa sampai suaminya itu membunuh suami pertamanya adalah karena ya andilnya dia juga. Dia tidak memberontak, dia tidak melawan, dia mengiyakan godaan dari Daud, bujukan dari Daud. Dan kata lain, dia turut mempunyai andil dalam kematian suaminya. Dan dia mungkin sekali akan menyesali hidupnya. Kenapa kok dulu saya tidak berkata tidak kepada Daud? Kenapa saya menuruti keinginannya? Sampai suami saya harus mati. Jadi saya bisa bayangkan, itulah penderitaan seorang Batsheba. Dan mungkin sekali itu adalah bagian yang harus juga ditanggung oleh Batsheba. Saya yakin Daud pun harus selalu mengingat perbuatan yang sangat salah ini. Saya kira sampai mati pun Daud tetap mengingat bahwa dia pernah melakukan dosa yang begitu besar di hadapan Tuhan.
Dia begitu berhati-hati menjaga nyawa orang. Waktu Saul dapat dibunuhnya 2 kali, tidak dibunuh oleh Daud. Daud berkata, saya tidak akan membunuh orang yang Tuhan urapi. Serdadunya, panglima-panglimanya membujuk dia untuk membunuh Saul, raja yang sedang mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Dia menolak. Dengan kata lain, Daud mencoba memelihara hidup dia. Tapi kok sampai hatinya dia membunuh seseorang yang begitu baik kepadanya. Jadi saya yakin Daud pun terus ya, di dalam sisa kehidupannya, hidup di dalam rasa bersalah yang sangat besar. Nah, demikian pula lah dengan Batsheba. Jadi selama berpuluhan tahun dia menikah dengan Daud setelah itu, saya kok percaya dia tidak pernah bisa melupakan seseorang yang bernama Uria. Suaminya yang pertama yang begitu mulia hatinya. Dan dia tidak akan bisa melupakan dia berbagian di dalam kematian suaminya itu. Ya, tetapi Daud setelah diingatkan oleh Nabi Nathan itu kan sempat bertobat ya Pak? Dia bertobat. Betul sekali. Dan di dalam Mazmur, akhirnya Daud mencurahkan penderitaannya itu. Bahwa dia sepertinya merasa sakit sampai ke tulang-tulangnya. Artinya hidup dalam dosa atau menyembunyikan dosa di dalam hidup itu tuh membuat dia sakit sekali, membuat dia begitu menderita sekali. Dan itulah yang akhirnya Daud juga ungkapkan. Nah, akhirnya memang Nathan menegurnya dan Daud bertobat. Dan kita nggak mendengar lagi tentang Batsheba sampai lama sekali, Pak Gunawan. Iya. Setelah itu kita mendengar, kita membaca di dalam Alkitab bahwa Salomo itu anak dari Batsheba, Pak. Betul sekali. Anak hasil perjinahan antara Daud dan Batsheba meninggal dunia ya pada masa bayi. Nah, Tuhan kemudian mengaruniakan anak lagi dan dia adalah Salomo. Dan inilah anak yang Daud janjikan akan menjadi raja menggantikannya. Nah, ini sesuatu yang menarik sebab Daud sebelumnya sudah mempunyai banyak istri. Ya. Tapi dia tidak memilih salah satu anak yang terdahulu. Dia justru menjanjikan Salomo yang akan menjadi seorang raja menggantikannya. Nah, pada hari tuanya ternyata Daud itu tuh tidak bisa lagi bersikap tegas. Ya, nomor satu memang kita tahu bahwa anaknya Absalom pernah memberontak dan akhirnya harus mati di tangan panglimanya sendiri. Terus kemudian anak yang berikutnya Adonia mencoba untuk menobatkan diri menjadi raja sebab memang kalau dari segi urutan jelas memang Adonia. Tapi saya kira memang Adonia membuktikan dirinya sebagai seseorang yang ambisius. Dan Tuhan tidak senang. Maka Tuhan tidak memilih dia. Dia pasti tahu bahwa Salomo lah yang sudah ditunjuk. Pasti Daud sudah pernah memberitahukannya bahwa nanti yang akan menggantikannya adalah Salomo. Tapi rupanya Adonia tidak terima. Sebab dia merasa setelah Absalom meninggal, nah dialah yang seharusnya menggantikan menjadi seorang raja. Dan di sini kita melihat memang hati seseorang yang begitu ambisius. Nah, makanya Tuhan tidak mengizinkan dia menjadi raja. Dan akhirnya yang Tuhan akan angkat nantinya adalah Salomo. Ya, yang menarik adalah kalau kita membaca di dalam silsilah Tuhan Yesus, Salomo ini adalah nenek moyang Tuhan Yesus gitu Pak. Tepat sekali Pak Gunawan. Nah, yang indah adalah ini nih. Yang saya ingin angkat adalah pertama kali kita mendengar tentang Batsheba, kita mendengar tentang seorang istri, seorang wanita muda yang gagal berkata tidak. Tapi kedua kali kita mendengar tentang Batsheba, kita membaca tentang seorang wanita yang sudah tua, namun bijak. Sehingga dia berani berkata tidak kepada Daud. Nabi Nathan yang menyuruh Batsheba menghadap kepada Daud dan berkata, tolong beritahukan, ingatkan Raja Daud. Dia sudah berjanji untuk mengangkat Salomo menjadi raja. Nah, sebetulnya Batsheba kan bisa berkata, ya tidaklah, nggak apa-apa, biarkan saja dah. Daud mau mengangkat Adonia sekarang, biarkan saja dah. Tapi kali ini Batsheba berkata tidak kepada Daud. Dengan kata lain, Batsheba berani untuk menentang kehendak raja. Dia berani menagih janji Raja Daud. Engkau berjanji, Salomo lah yang akan menggantikanmu. Kok sekarang kau diam saja, Adonia ini nih menobatkan dirinya. Nah, akhirnya Daud diingatkan akan janjinya itu.
sadar ya bahwa dia keliru, jadi dia langsung meminta Nabi Nathan untuk menobatkan Salomo menjadi raja. Jadi kita melihat suatu perubahan di sini Pak Gunawan. Dari seorang wanita muda yang tidak bijaksana, Batsheba berubah menjadi seorang wanita tua yang bijaksana. Dari seseorang yang tidak bisa berkata tidak, menjadi seseorang yang berani berkata tidak. Dan dalam perubahannya itulah kita melihat anugerah Tuhan. Bukan dari wanita-wanita yang lain. Bukan dari istri-istri Daud yang lain. Tuhan memilih kakek moyang dari Tuhan Yesus. Tapi justru dari seorang Batsheba yang pernah jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini kita melihat betapa luas dan besarnya anugerah Tuhan kepada manusia. Ya, tetapi di dalam hal ini Pak Paul, apakah berarti bahwa Tuhan itu lalu melupakan begitu saja dosa yang diperbuat oleh Batsheba itu? Saya percaya Tuhan sudah melupakannya Pak Gunawan. Tuhan tahu Batsheba itu tuh berbuat kesalahan. Di usia mudanya dia pernah salah dan Tuhan sudah menghadirkan hukuman baginya. Ya, saya percaya bertahun-tahun dia harus hidup di dalam merasa bersalah dan penderitaan batin yang berat. Namun Tuhan tidak melupakan Batsheba. Saya percaya naiknya Salomo menjadi seorang raja itu mengobati hati Batsheba. Dia akhirnya bisa melihat Tuhan tidak melupakannya. Dari keturunannya lah muncul seorang raja. Dan kita tahu Salomo menjadi raja yang begitu berhasil ya, begitu mulia, begitu gemilang dengan kemewahan dan dengan hikmat. Dan itu adalah saya kira ya obat yang bisa menghibur hati Batsheba sebagai seorang ibu. Iya, jadi setiap orang memang bisa salah Pak Paul ya, seperti hal yang dialami oleh Batsheba. Tetapi satu hal yang kita tahu dengan pasti, Tuhan yang Maha Pengampun itu Pak. Tuhan mengampuni. Dan jangan terus-menerus kita menghukum diri ya Pak Gunawan. Kadangkala kitalah yang tidak bisa mengampuni diri dan terus-menerus mendakwa diri ya. Tidak, Tuhan sudah melupakan dosa itu. Dan untuk membuktikan Tuhan sudah melupakan, Tuhan itu tuh bukan saja membiarkan Batsheba hidup ya. Tapi Tuhan kemudian melimpahkan Batsheba dengan kemuliaan. Akhirnya putranya lah yang menjadi seorang raja. Seolah-olah Tuhan ingin berkata kepada Batsheba, Batsheba, aku tidak melupakanmu. Aku tidak mencampakkanmu. Engkau pernah salah, tapi aku tidak mencampakkanmu. Ini berita yang perlu didengar oleh kita semua, Pak Gunawan. Kadangkala kita yang telah berdosa, kita akan berkata, sudahlah Tuhan sudah mencampakkan saya, membuang saya seumur hidup. Oh tidak. Tidak, Tuhan tidak mencampakkan. Tangan Tuhan senantiasa terbuka untuk memanggil dan menyambut kita pulang kembali ke rumahnya. Dan tidak ada yang akan dia campakkan kalau mau pulang ke rumahnya. Uluran tangannya selalu terbuka untuk kita yang mau kembali kepadanya. Ya, tapi seringkali sikap orang-orang yang di sekitarnya itu Pak Paul, yang kalau melihat seseorang atau mengetahui seseorang yang sudah jatuh di dalam dosa, langsung orang itu malah disingkirkan, tidak dimasukkan di dalam kelompoknya gitu Pak Paul, tidak diterima lagi di dalam kelompok itu gitu Pak Paul. Ini yang mesti kita koreksi Pak Gunawan ya. Saya kira kita itu tuh memang tidak terlalu mudah mengampuni orang. Kalau orang telah bersalah, kita cenderung mengingatnya supaya jangan sampai kita terkena lagi ya akibat dari kesalahan orang tersebut. Tapi kita mesti melihat orang seperti Tuhan melihat orang. Tuhan melihat orang dengan mata percaya dan keinginan memberi kesempatan kedua. Jadi prinsip inilah yang kita juga harus terapkan dalam kehidupan dengan sesama. Beri kesempatan kedua. Ada orang yang hanya bersedia memberi kesempatan pertama. Dan sebetulnya itu bukan kesempatan. Ya, memangnya seharusnya begitu. Tapi waktu orang bersalah, kita tidak mau memberikan kesempatan kedua. Saya kira, ya berilah kepercayaan bahwa seseorang itu tuh akan membuktikan dirinya dan mencoba untuk berubah. Jadi, buktikanlah, berikan kesempatan kepada dia untuk membuktikan dirinya. Beri kesempatan kedua.
Ya, di sini kita melihat Tuhan tidak tanggung-tanggung dalam memberi kesempatan kedua kepada Batsheba. Tuhan akhirnya menunjuk putranya menjadi seorang raja. Dan bukan hanya itu, dari Salomo lah, dari garis keturunan Batsheba lah, muncul seorang Tuhan Yesus. Ya. Hal ini mengingatkan saya khususnya Pak Paul tentang kisah yang dicatat di dalam Injil, di mana ada seorang yang berzina yang dibawa kepada Tuhan Yesus itu Pak Paul. Ya, pada saat itu memang Tuhan Yesus kan diperhadapkan pada suatu masalah yang sangat sulit sekali. Sangat sulit karena menurut hukum Taurat seharusnya wanita itu memang dirajam dengan batu sampai mati. Namun yang Tuhan lakukan sangatlah radikal ya, sangatlah penuh dengan sentuhan kasih yang luar biasa. Tuhan hanya menunduk, menulis-nulis di tanah, kemudian Tuhan berkata, barang siapa yang tidak berdosa, silakan lempar batu pertama. Nah, tidak ada yang berani melempar, langsung satu persatu mereka pergi meninggalkan wanita itu. Dan yang Tuhan tanyakan dan katakan kepada wanita itu luar biasa, sangat indah. Tuhan hanya berkata, di manakah orang-orang yang tadi itu ingin menghukummu? Sudah pergi Tuhan. Jadi Tuhan berkata, pulanglah dan jangan berdosa lagi. Ya, nah Tuhan tidak juga menghukumnya. Artinya apa? Tuhan mengampuni. Kadang-kadang kita melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang begitu bergebu-gebu mau menghukum kita. Oh tidak. Tidak, Tuhan menghukum di dalam bingkai kasih. Itu kasih Tuhan itu selalu bingkainya. Tuhan bukanlah Tuhan yang mau menghukum dan kadang-kadang mengasihi. Oh tidak, Dia Tuhan yang mengasihi. Dan dalam kasihnya Dia menghukum kita. Kalau sampai Dia menghukum, itu adalah tindakan yang keluar dari kasihnya, bukan dari kebenciannya. Ya, nah ini jelas terlihat dalam contoh Batsheba ini. Kita bisa melihat ya, Yesus lahir dari garis keturunan Batsheba. Artinya apa? Tuhan tidak malu. Lahir dari seseorang, atau lahir dari garis keturunan seseorang yang telah jatuh ke dalam dosa perzinahan. Bahkan sebelumnya ada seorang wanita lagi yang bernama Rahab. Ya, kita tahu bahwa Daud itu tuh berayakan Isai berayakan Obed berayakan Boas. Boas beristrikan Ruth. Ruth itu seorang yang berkebangsaan Moab. Seorang yang dianggap kafir oleh orang Israel. Orang yang dianggap buangan. Dari Ruth lah juga muncul seorang Daud. Dan dari Daud akhirnya muncul Salomo. Dan dari Salomo akhirnya muncul Tuhan Yesus. Namun di atasnya lagi. Nah, ada lagi seseorang yang bernama Rahab. Dan Tuhan tidak malu-malu. Rahab adalah seorang apa? Sebelumnya dia menikah dengan seorang Israel waktu di Yeriko. Seorang perempuan yang tidak benar. Jadi sekali lagi kita melihat kasih Tuhan begitu besar. Dia memakai orang berdosa untuk menjalankan dan menggenapi rencana keselamatannya. Dia tidak anti orang berdosa. Ya, dia anti dengan orang yang tidak mau bertobat. Itu betul. Tapi orang berdosa yang mau bertobat, oh, dia akan sayangi, dia akan bukakan pintu, dan dia akan pakai. Nah, sebagai contohnya adalah Batsheba ini. Ya, bagaimana Pak Paul sikap seseorang yang harus dia lakukan? Itu tatkala dia menyadari bahwa Tuhan sudah mengampuni dia, tetapi lingkungannya masih belum mau menerima dia, gitu Pak Paul. Saya kira dia harus jalan terus. Dia harus jalan terus dan berkeyakinanlah bahwa yang terpenting Tuhan sudah mengampuninya. Dan dia buktikan diri di hadapan Tuhan. Dan juga di hadapan orang. Bahwa dia telah berubah. Sebab yang dituntut adalah buah pertobatannya itu. Nah, silakan dia membuktikan diri. Dan biarkan nanti orang melihat dan perlahan-lahan akhirnya mengubah sikap mereka sehingga bisa menerimanya. Ya, memang itu butuh waktu, butuh kesabaran Pak Paul. Seringkali orang tidak bisa sabar lalu putus asa gitu Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Dan saya kira memang ularan tangan, penerimaan itu penting sekali kepada orang yang telah jatuh ya. Contohnya di sini adalah Nabi Nathan, Pak Gunawan. Siapakah yang dicatat kemudian datang menginginkan Batsheba bahwa anakmu lah Salomo yang harus menjadi seorang raja? Nabi Nathan. Nabi yang sama yang menegur Daud waktu Daud berzina dengan Batsheba. Nabi yang sama inilah yang akhirnya
mengajak Batsyeba untuk berbicara kepada Raja Daud. Dengan kata lain, kita bisa di sini ya membayangkan yang telah terjadi. Bahwa setelah Nabi Nathan menegur Daud, Nabi Nathan itu tuh ternyata masih mempunyai hubungan yang baik dengan Batsyeba. Dia memperhatikan perempuan ini. Dia tidak mencampakkan perempuan ini. Maka pada akhirnya waktu Daud mengambil tindakan yang keliru, tidak menobatkan Salomo, Nathan memerlukan diri berbicara kepada Batsyeba yang menunjukkan kepeduliannya. Nah, kita lihat di sini seorang hamba Tuhan seperti Nathan tetap ya memelihara hubungan, menjaga, ya memelihara domba yang pernah jatuh ini dan tidak mencampakkannya. Ya, saya percaya pada saat ini sangat dibutuhkan orang-orang yang berhati seperti Nathan, seperti Batsyeba yang mau bangkit dari kejatuhannya, Pak Paul, karena tantangan kehidupan ini memang luar biasa gitu, Pak Paul. Betul. Kita tidak pernah mentolerir akan dosa-dosa seperti ini, tetapi kalau seseorang jatuh ya kita percaya bahwa Tuhan mengampuni dia. Betul. Ya. Betul. Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang Batsyeba di mata Tuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangatlah kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.